Puji Tuhan saudara. Shalom. Sangat berbahagia saya hari ini karena saya boleh menikmati kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam pembacaan Habakuk pasal 1 sampai pasal 3. Pembacaan Habakuk pasal 1 sampai pasal 3 adalah pembacaan Alkitab kita selama setahun ini yang sudah berjalan, dan kita sudah masuk kepada perjanjian lama di dalam kitab Habakuk. Nah, Habakuk adalah seorang nabi, disebut nabi-nabi kecil atau nabi-nabi yang tulisannya sangat sedikit, pendek, dan berisi. Habakuk adalah disebut juga nabi yang membingungkan, nabi yang sangat aneh. Mengapa di saat anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, domba terhalau sudah, dan lembu sapi tidak ada. Di pasal yang ketiga, saya melihat, namun aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Dan ini yang menjadi pembacaan kita. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi yang buruk, dalam situasi yang sulit seperti apapun, kita mau bercermin dari firman Tuhan. Habakuk dia mengajarkan, mengajak, mendorong saudara dan saya untuk melihat bukan keadaan situasi di sekitar kita, tapi melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Dalam kitab Ayub dikatakan di sana, apakah kita mau menerima yang baik saja, yang buruk tidak? Artinya apa? Sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita terjebak kepada hal-hal yang berkaitan dengan hanya berkat. Juga ada situasi-situasi yang buruk, ada keadaan-keadaan yang kita tidak inginkan dan itu terjadi. Tapi percayalah, dalam keadaan seperti apapun, ketika engkau masih berkata, aku mau beria-ria di dalam Tuhan, aku mau menyebut Tuhan itu sumber kekuatanku, disitulah kedewasaan iman rohani kita. Jadi kekristenan kita, kepengiringan kita kepada Tuhan, itu dilihat kualitasnya, bukan dilihat kualitasnya karena saya diberkati. Justru karena saya bisa melewati situasi-situasi yang buruk bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menjadi penolong saya. Disitulah kebaikannya dan kedewasaan kita bisa terukur. Puji Tuhan. Nah, ayat ini berkata kaki rusa. Mengapa Tuhan tidak bilang kaki banteng, kaki singa atau kaki badak, tapi kaki yang kecil, kaki rusa? Habakuk dapat ide dari mana menyebut Tuhan akan memberikanku kaki rusa. Kaki rusa itu adalah kaki yang sangat kurus tapi cekatan. Makanya ada mobil kijang, ada ban kijang yang logo-logonya, simbol-simbolnya binatang rusa. Apa yang saya dapati dari firman Tuhan hari ini adalah, kalau rusa itu dia pintar ngepot, pintar lari cepat, tapi dalam keadaan cepat seperti apapun dia bisa berhenti dengan cepat, atau dia bisa belok dengan cepat, atau dia bisa lari miring, tidak lurus. Itulah kelebihan kaki rusa. Seperti itu juga Tuhan akan berikan kepada kita. Ada campur tangan pertolongan Tuhan. Mungkin pertolongan Tuhan tidak diberikan secara apa yang kita inginkan, tetapi pertolongan Tuhan adalah kekuatan yang ada di dalammu itu dimaksimalkan, sehingga kemaksimalan yang ada di dalam dirimu itulah sumber kekuatan yang Tuhan berikan. Biarlah firman Tuhan ini saudara mendapatkan pesan. Pesannya adalah engkau tidak sendiri. Tuhan menjadi penolongmu, dan Dia sudah memberikan kekuatan yang ekstra, yang baru, yang ada di dalam dirimu. Percayalah, engkau pasti mampu melewati keadaan-keadaan kambing domba terhalau sudah. Tuhan memberkati saudara. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.